Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan analisa saham TLKM pasca rilis laporan keuangan semester pertama tahun ini. Ini yang terjadi ya, bahwa laba Telkom itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari para investor. Dan tentunya dalam hal ini adalah yang dominan adalah investor asing ya. Nanti kita bisa lihat komposisinya seperti apa. Nah, ini eh, yang dikeluarkan di April ya untuk laporan kuartal 1 ya dari marketbusiness.com. Laba Telkom tergerus ke 6,05 triliun. Ya, kemudian kemarin ya tanggal 30 Juli juga udah banyak news terkait dengan laporan keuangan Telkom. Salah satunya yang saya ambil dari Databox, ini laba bersih Telkom turun 7,8% pada semester 1. Ya. Yang ini kemudian direspon oleh market, oleh investor, ya, dengan dijualnya saham Telkom. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini laba, maaf, ini adalah chart ya, chart untuk Telkom setelah dikeluarkannya laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan yang di kuartal 1 ya. Kemudian laporan yang di kuartal kedua atau di semester pertama. Maaf, ini week 4 Juli maksudnya. Ya, tapi di sini sebenarnya udah terendus oleh investor nih. Kalau laba Telkom itu nggak sesuai dengan harapan dari investor seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini. Jadi analisis saya adalah berdasarkan price action. Jadi saya tidak menggunakan moving average atau apa, hanya menggunakan candlestick dan volume aja. Dan di sini kita lihat ya, ada beberapa saham Telkom yang turun tapi dengan gap down ya. Gap down. Ada beberapa, ada 3 ya, ada 3. Jadi adanya gap up dan gap down ya, itu biasanya akan tertutup, akan tertutupi. Jadi misalnya ini ya, ini turun, ini ada gap nih, di sini ada gap ya, kosong ya, turun. Nah, kemudian di sini juga ada turun gap lagi, dan di sini ada. Artinya suatu saat ini akan ditutupi ya, ditutupi. Tentunya untuk ke 3.700 ini perlu effort ya. Tidak akan tertutupi dalam 2 atau 3 minggu kemungkinan ya. Ini juga nanti insya Allah akan tertutupi. Jadi kemungkinannya saham Telkom itu akan kembali, minimal dia akan berada di 3.700 ya. Posisi sekarang masih di 2.800 seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa skenario. Tentunya kita paham bahwa di market itu hanya ada 3 skenario. Skenario bullish, sideways, dan bearish ya. Nah, ini skenario bullishnya. Skenario bullish ini akan terpenuhi ya, jika Telkom mampu saham Telkom mampu menembus atau menjebol resisten di 3.200. Ini sini. Ini harga di 3.200, dia
kalau bisa ke atas ya untuk menutup gap ini. Tentunya dengan volume yang gede ya, gede, maka dia akan menuju ke atas ya. Tentunya akan ada beberapa retest lah gitu ya, resisten yang dijebol akan menjadi support ya. Nah, kemudian nanti kan ini dites juga supportnya di 3.200 seperti itu ya. Dan ini juga indikasinya sudah ada bahwa sudah ada triple bottom ya. Ini bottom yang pertama, bottom yang kedua, bottom yang ketiga ya. Mudah-mudahan minggu depan ini bisa ngacir ke utara ya. Mudahan harapannya seperti itu. Karena di sini udah ada triple bottom seperti itu. Jadi syaratnya untuk sampai ke 3.700 tentunya harus melewati di 3.200 dulu ya. Dengan volume yang signifikan tentunya. Kemudian skenario yang kedua. Nah, skenario sideways ya. Jadi dia akan bergerak di antara support dan resisten, jadi di 2.700 ya. 2.700 di sini dan 3.200. Jadi gitu aja dia naik, nggak kuat jebol, turun lagi ya. Nanti di support mantul lagi ke atas lagi gitu ya. Sideways-nya akan seperti itu. Prediksi saya seperti itu ya. Kemudian eh, skenario berikutnya adalah skenario biris. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan ya. Jadi kalau misalnya saham Telkom nggak mampu minggu depan lah, atau beberapa hari ke depan nggak bisa menjebol di 3.000 ya, dan malah turun dari misalnya 2.700 ke 2.500 ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Perlu ada satu action yang kita lakukan ya. Jadi kita menggunakan satu kaidah ya. Jika support dijebol ke bawah ya, dia akan menjadi resisten, dan sebaliknya jika resisten itu dijebol ke atas ya, ini, maka dia akan menjadi support seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai jika dia kemudian ke bawah 2.700 dan ini adalah pertahanan terakhir ya di 2.550. Nah, ini perlu diwaspadai lah seperti itu. Lebih baik kita lepas dulu ya. Kemudian nanti kita ambil di bawah sehingga kita tidak melakukan average down dengan menambah dana lagi, top up lagi seperti itu ya. Dan banyak beberapa analisis di sini katanya yang menjadi harga wajarnya Telkom untuk sementara di 2.500-2.700 ya. Nanti kita lihat seperti apa yang terjadi di market di hari ke depan seperti itu. Kemudian nah ini sekedar sharing atau tambahan knowledge ya, insight ya, terkait dengan beberapa analisis candlestick dan volume ya. Nah, ini yang terjadi pada 30 Juli kemarin ya, 30 Juli kemarin ya. Jadi ini candlenya Marubasu ya. Jadi laporan keuangan turun udah beredar ya. Kemudian itu jadi gap down, turun sangat signifikan, dan ini supportnya juga dijebol di sini ya, ke bawah, volumenya juga gede. Nah, ini ya, volumenya gede, hampir 3 kali di hari sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat seperti ini, kita lebih baik lepas dulu ya. Lepas dulu. Nah, untuk apa? Karena kemungkinan besarnya dia akan turun. Itu. Nah, dan ternyata benar. Di sini ada candle doji dan kemudian kemarin turun sampai ke
2.200 seperti itu ya. Artinya kalau kita udah melepas di sini ketika kita lihat ini di closing seperti ini, udah kita lepas dan kita bisa ngambil lagi di bawah di support berikutnya seperti itu. Next-nya, nah ini price action based on volume-nya seperti ini. Ini adalah rule yang masih berlaku lah, walaupun tidak 100%, tapi lebih banyak benarnya ya. Artinya jika harga naik ya, harga naik, volume naik, maka kita beli ya. Kalau yang kemarin yang 30 Juli adalah harga turun ya. Harga turun. Oh maaf, harga ini yang berlaku di 30 Juli ini ya. Harga turun, volume naik, volume gede, sell ya. Sell. Bila perlu cut loss. Kalau nggak bisa cut loss 100% ya mungkin 10%, 20% gitu untuk melakukan average down di bawah lagi, di support lagi seperti itu. Karena sesuai aturan, support yang dijebol dia akan menjadi resisten dan harga akan menuju ke support berikutnya seperti itu ya. Kemudian nah ini hanya informasi tambahan yang menurut saya perlu ya terkait dengan foreign flow ya. Jadi aliran dana asing di saham aliran dana asing di saham Telkom ya. Eh, selama sebulan ya ini, nah, selama sebulan ini masih ada akumulasi asing nih 831 miliar. Kemudian kalau data detailnya itu asing itu masuk mulai di 19 Juni nih. Yang biru-biru nih masuk, yang masuk kemudian keluar juga kecil, kemudian keluar lagi kecil lagi dikit sedikit kayak gitu ya. Nah, dari 19 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu 1 triliun nih. Akumulasi asing itu 1 triliun ya. Artinya kita pede nih, kita pede saham Telkom itu insya Allah akan naik di minggu depan lah. Ya, walaupun mungkin akan turun sampai mungkin ya bisa jadi ke 2.700, tapi insya Allah akan naik ya. Nah, kita lihat nanti apakah di minggu depan asing akan melakukan akumulasi atau akan melepas seperti itu. Kita lihat seperti apa ya. Kemudian eh, nah ini dari tanggal 19 ya, dari tanggal 19 ini sampai kemarin 2 Agustus di hari Jumat ini masih didominasi oleh asing ya. Akumulasinya masih didominasi oleh asing. RX, KZ, DR ya. Ini adalah market maker ataupun sekuritas-sekuritas asing seperti itu ya. Dan ini average-nya masih dari tanggal 19 ya sampai tanggal 2 Agustus, average-nya masih di 3.000-an ke atas nih, 3.000 ya. Ini average-nya masih rata-rata masih di atas 3.000. Sementara harga yang kemarin adalah 2.050 ya. Artinya harga kemarin di hari Jumat itu masih di bawah harga akumulasi asing ya, seperti itu. Ini hanya informasi tambahan ya, karena paling tidak kita ada informasi tambahan lah seperti itu. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan kemudian asing akan menaikkan harga, itu tidak seperti itu. Cuman ini hanya informasi saja seperti itu ya. Kemudian eh, nah ini dia. Nah, inilah kenapa sih saham Telkom itu tergantung kepada asing ya, karena yang mendominasi adalah asing seperti itu ya. Yang mendominasi ini eh, dari 31 Desember tahun kemarin sampai Juli ya, yang dilepas asing cuman 1% dari 78 ke 77 ya.
Itu pun sudah cukup untuk menurunkan Telkom ya dari mungkin 4.200 sampai ke berapa sekarang ya, 2.800 itu. Hanya 1% ya. Jadi ini saham mayoritasnya ini masih di pemerintah ya, 51,5 seperti itu. Nah, yang apa namanya, yang digerakin sama market maker ini adalah saham yang ini, yang 47 miliar ini atau 47% nih. Nah, ini datanya ini. Nah, itu ya. Ini yang kemudian asing ya semau dia mau naikkan, mau menurunkan seperti itu tergantung. Saham Telkom masih bergantung kepada pergerakan dari para market maker asing seperti itu ya. Selanjutnya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan jadi yang pertama kita harus melihat volume ya, volume kita harus tahu supportnya di mana, resistennya seperti apa. Ya, kemudian kalau foreign flow atau aliran dana asing masuk atau keluar itu hanya informasi pendukung saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.